Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis. Inilah kenyataan yang akan kamu hadapi. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo. Leo, menangis, inilah kenyataan yang akan kamu hadapi. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, Leo, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Dan siapa-siapa ajakah zodiaknya? Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya, Leo. Jadi kita akan coba melihat ya, apa kenyataan yang memang harus kamu hadapi di sini dan yang membuat kamu menangis. Salah satunya itu adalah di kartu Five of Swords. Ini menggambarkan kegalauan. Ini menggambarkan sebuah energi pemikiran yang tidak pernah menemukan sebuah solusi. Inilah kenyataan yang memang kamu hadapi. Terkadang sampai kamu ingin menangis, bahkan sudah menangis ya. Kenapa? Setiap masalah yang kamu hadapi itu seperti tidak ada penyelesaiannya. Ya. Dan ini energi di mana kamu seperti ingin menjauh dari suatu keadaan ini. Aku seperti ingin lari dari kenyataan. Aku seperti ingin menyerah juga di sini. Ya. Karena aku tahu ya, hidup kamu ini seperti tidak ada arah tujuan. Itu yang membuat kamu merasa kayak, inilah kenyataan yang harus aku terima. Mau tidak mau aku harus bisa menjalankan semua ini. Kesedihan, kekecewaan, ya, tipu daya, penderitaannya kamu ya. Itu memang harus kamu hadapi. Terkadang ada keadaan kamu begitu sangat terpuruk dikarenakan ya, banyak orang-orang yang mungkin akan menjatuhkan kamu. Baik itu mungkin dari hal karir kamu, finansialnya kamu ya. Itu juga membuat kamu kayak nggak habis pikir, kok bisa ya, kenapa ya orang-orang ingin menjatuhkan aku, ingin membuat aku itu ya hancur gitu loh. Ya mungkin mereka itu punya rasa iri, rasa dengki ya. Dan ternyata itu bukan orang lain juga, bahkan dari keluarga sendiri yang ingin menghancurkan kamu. Itu yang buat kamu kayak, aku bingung, aku capek mikir ini gitu loh. Kenapa sih harus begini yang aku hadapi? Ya bahkan sampai kamu menangis. Menangis itu kayak meratapi. Meratapi apa? Aku merasa udah menjadi orang yang baik. Aku merasa udah menjadi orang yang perfect gitu loh. Udah berbuat baik, udah berempati, udah bisa membantu orang. Tapi kenapa sih masih ada orang-orang yang mungkin ingin aku hancur? Ini kenyataan yang memang kamu hadapi. Dan orang itu ya mungkin orang terdekat kamu. Itu yang membuat kamu merasa sulit untuk berpikir ke depannya. Tapi semua itu ya mungkin kenyataan yang harus kamu terima. Jika kamu ikhlas menjalankan itu semua, ya, maka kamu akan merasa hidup kamu itu kayak enjoy banget, bahagia banget gitu loh. Karena masalahnya itu bukan pada kamu ya. Masalahnya itu pada orang-orang yang ingin menghancurkan kamu karena mungkin mereka iri, mereka tidak bisa seperti kamu ya, Leo.
Jadi kita tidak bisa mengatur orang itu, "Kamu jangan jahat dong sama aku," nggak bisa. "Kamu jangan lakukan itu dong sama aku," kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur orang semaunya kita, enggak. Ya, yang bisa kita atur itu bagaimana hati dan perasaan kita, bagaimana pikiran kita untuk menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Dan tidak membalas ya seperti apa yang mereka lakukan kepada kita. Maka itu akan membuat kamu bahagia di sini. Hidup kamu harus enjoy, ya Leo. Karena kenyataan itu mungkin tidak akan bisa juga kamu hindari. Itu terkadang bisa kita katakan sebuah takdir. Tapi terkadang takdir itulah nantinya yang akan memberikan pelajaran buat kita. Takdir juga lah yang akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Kalau kita benar-benar kayak bisa menelaah apa yang terjadi pada kita itu. Oke, Leo. Kita akan coba lihat selanjutnya. Di Three of Cup. Nah, kalau ini tentang mungkin sebuah pertemuan ya. Mungkin ini ada sebuah kenyataan bahwasanya kamu akan bertemu dengan seseorang. Tapi pertemuan ini mungkin tidak untuk selamanya ya, hanya sementara. Ya, tapi ini memang harus kamu hadapi. Terkadang kamu mengalami suatu kesedihannya begini, bukan pertemuan sih yang aku tangisi gitu, tapi perpisahanlah yang aku sesali gitu ya. Jadi ibarat kata itu kayak, ya kenapa sih aku harus bertemu dengan dia tapi kita harus berpisah gitu. Ya, mungkin di situ ada sebuah pembelajaran juga yang kamu dapatkan, atau kamu menyadari bahwa hubungan yang mungkin yang terjadi saat ini itu adalah hubungan yang mungkin tidak pantas untuk kamu pertahankan. Kenapa? Karena di sini ada 3 perasaan. Mungkin perasaan ya ada cinta segitiga di sini ya kalau aku lihat, Leo. Tapi itulah kenyataannya. Mungkin seseorang mencintai kamu itu adalah orang yang mungkin sudah punya pasangan, ya. Dan mungkin kamu awalnya tidak tahu ya, tidak tahu awalnya, tapi akhirnya ya lama-kelamaan apa yang busuk itu akhirnya tercium juga. Itu yang membuat kamu merasa hubungan ini katakan hanya sesaat. Ya. Nah, Leo, itu kenyataan hal yang mungkin yang membuat kamu tidak bisa menghindari. Tapi kamu bisa memperbaikinya ke depannya. Di sini ada Two of Pentacles. Kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu kembali. Setelah terjadinya kekacauan, setelah terjadinya konflik dalam hidup kamu, ya maka hidup kamu mungkin akan mulai seimbang lagi. Terkadang kita harus juga bisa memikirkan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu atau kesedihan, kekecewaan ataupun yang lainnya lah gitu ya. Itu semuanya pelajaran buat kita ataupun proses kekuatan yang akan kita miliki. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Ya, Leo. Dan aku juga melihat ada juga kesempatan kamu dalam hal percintaan. Di mana mungkin ada sebuah cerita yang aku katakan ya, kamu itu mungkin awalnya punya cinta yang salah, tapi pada akhirnya kamu punya kesempatan juga untuk memulai suatu cinta yang baru. Dan itu akan membuat kamu bisa four of wands, kebahagiaan milik kamu nantinya. Di mana mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Karena ada kesempatan di sini untuk kamu menata kembali hati kamu yang sudah hancur. Ya, ini. The Queen of Wands. Ini menggambarkan ya suatu keadaan kamu yang benar-benar kayak udah menikmati apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi kamu itu tidak akan berlama-lama untuk sedih, menangis ya. Ya, pada kenyataannya ya banyak hal yang positif yang kamu dapatkan di sini nantinya. Bisa disebut ini itu sebuah karma. Karma baik yang akan kamu dapatkan dari kesedihan, kekacauan ya. Ternyata kamu akan mendapatkan keadilan dari semesta di sini. Ada karma baik yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Oke? Leo, kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Apakah yang terbaca di sini buat Leo? Oke. Ya. Ada gratitude, ada rasa syukur yang memang kamu panjatkan di sini. Ternyata ya kamu itu lebih kayak berpikir positif akhirnya.
Karena percuma aja kalau kita pikiran negatif tapi nggak bawa perubahan. Nah, justru hal-hal positif lah yang akan membuat perubahan pada hidup kamu, ya. Sehingga akhirnya kamu mengucap rasa syukur. Mengucap rasa syukur dengan apa yang akhirnya kamu rasakan saat ini ataupun yang kamu miliki di sini, ya. Growth, ada pertumbuhan di sini, pertumbuhan dalam kehidupan kamu selanjutnya. Walaupun terkadang kamu suka menyangkal, akankah aku bisa bahagia, begitu ya? Akankah aku bisa sukses? Ya, terkadang kamu menyangkal bahwa diri kamu itu kayak, kayaknya nggak bisa deh aku begini begitu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa, ada pertumbuhan di sini. Terus ada kebahagiaan juga di sini, ya. Jadi kalau aku lihat sih memang di sini terjadi sebuah kegagalan, failure ya, kegagalan. Tapi di sini kamu mengatakan, I understand that a mistake is only an opportunity to learn, ya. Arti kata kegagalan ini memahami ataupun aku mengerti bahwasanya ya apa terjadi ini hanyalah sebuah peluang untuk aku belajar gitu loh. Kamu pelajari dari kegagalan. Kita memang sering banyak ya, pepatah mengatakan ya, kita itu selalu belajar dari kesalahan. Karena tidak akan kalau kita betul aja terus ya, kita nggak tahu di mana salahnya kita ya. Ataupun kita tidak tahu bahwasanya itu salah gitu loh. Ya, makanya di sini kamu beranggapan, walaupun aku gagal, walaupun aku benar-benar kayak mengalami satu kehancuran ya, tapi semua itu mungkin akan kamu jadikan sebuah pelajaran, pelajaran yang begitu berharga buat kamu, ya Leo. Karena pada akhirnya ya ada kenyataan kamu akan bahagia jika kamu tidak menyangkal hal itu. Terkadang kamu suka juga denial ya, suka aja. Tapi di sini akan ada pertumbuhan. Pertumbuhan untuk kamu untuk menentukan hidup seperti apa yang akan kamu jalani nantinya ke depan. Oke, Leo. Dan itu yang terbaca di sini. Mungkin bisa saja saat kamu benar-benar kehilangan seseorang, ataupun kamu merasa diri kamu itu kayak nggak bergairah ataupun kayak stuck ya. Tapi pada akhirnya kalau kamu bersyukur dengan keadaan itu, maka perlahan-perlahan rasa semangat kamu akan mulai tumbuh, ya. Dan kamu mulai akan memperjuangkan hidup kamu kembali. Walaupun terkadang kamu suka denial, tapi kebahagiaan itu akan bisa menjadi milik kamu di sini. Oke, Leo. Happiness. Beberapa dari kamu memang terkadang ya, namanya hidup itu pasti berputar. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Tapi itulah kenyataan yang memang harus kita hadapi. Dan kita bisa lihat ya masa lalu ya. Contohnya memang kegagalan. Ini mungkin berada di masa lalu kamu. Aku tahu aku dulu itu gagal. Dan aku tidak bisa mengembalikan waktu di masa lalu lagi. Kalau nantinya di masa lalu aku tidak mengalami itu, ya mungkin kalau bisa aku memperbaiki, aku tidak salah jalan gitu ya. Itu nggak akan bisa. Karena jika kamu tidak salah jalan, kamu tidak akan tahu artinya belajar itu seperti apa. Ya. Disinilah terkadang kegagalan itu akan membawa berkah buat kita. Itu membuat kita menjadi seseorang yang benar-benar teliti, lebih selektif, dan lain sebagainya. Ya. Pada akhirnya kamu ya akan menemukan kebahagiaan. Entah itu kamu bertemu dengan orang yang tepat, bertemu dengan orang yang benar-benar kayak yang akan menjadi belahan jiwa kamu, ya. Oke? Leo. Dan aku juga melihat di sini ada empati. I'm open to seeing both side of a situation, ya. Kamu benar-benar kayak melihat sebuah peluang situasi di mana bahwasanya kayak ya ini adalah suatu hal yang penting sih bagi aku gitu. Kamu akan bisa melihat kedua sisi yang berbeda gitu loh. Jadi kamu itu mungkin akan tidak membeda-bedakan lah keadaan kamu yang dulu dengan yang sekarang. Boleh membedakan, tapi kamu jadikan itu sebagai acuan bagi kamu untuk berkembang. Acuan bagi kamu untuk bersemangat kembali. Ya, sehingga tidak ada lagi penyangkalan-penyangkalan yang kamu lakukan nantinya. Oke, boleh. Nah, inilah yang terbaca dari readingan kamu. Kenyataan yang memang akan kamu hadapi, ya. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan. Yakinkan diri kamu kalau kamu akan bisa bahagia di sini. Karena di sini banyak kesempatan yang akan kamu miliki.
kesempatan untuk memperbaiki hubungan, atau kesempatan untuk menemukan yang terbaik gitu ya. Dan pada akhirnya di sini juga ada kebahagiaan. Ini sama kartunya. Karena hidup itu pasti akan ada bahagia, ada senang, ada sedih gitu ya, ada kecewa gitu. Nah, itu yang terbaca. Oke, Leo? Mungkin ini bisa aku sampaikan buat Leo. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, Leo. Dadah.